Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Irawan, NIM 1021910, kelas SMA. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai konsep teoritis tentang akuisisi, jual beli, dan dasar hukumnya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian akuisisi. Akuisisi merupakan pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, di mana dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu akuisisi secara horizontal, akuisisi secara vertikal, dan akuisisi konglomerat. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian merger. Merger merupakan penggabungan dari dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger atau mengambil semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum akuisisi dan merger. Dasar hukum akuisisi. Regulasi yang menjadi dasar hukum bagi akuisisi yang dilakukan oleh PT Terbuka secara khusus berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, selanjutnya dasar hukum merger. Hal yang menjadi dasar hukum utama bagi suatu merger perusahaan adalah UU PT. Tetapi selain UU PT, merger atau penggabungan merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun tata cara pelaksanaan dari akuisisi dan merger. Yang pertama, tata cara pelaksanaan akuisisi. Pertama, mengenai pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan langsung dari pemegang saham. Yang kedua, pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. Selanjutnya, pengambil alihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pengambil alihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Selanjutnya, dalam hal pengambil alihan ini dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan direksi. Sebelum melakukan perbuatan hukum, pengambil alihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi quorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS. Selanjutnya, direksi perseroan yang mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambil alihan dengan memuat sekurang-kurangnya nama tempat, alasan beserta penjelasan, laporan keuangan, jumlah saham yang akan diambil alih, persiapan pendanaan, cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dengan pengambil alihan, perkiraan jangka waktu pengambil alihan, rancangan perubahan, serta pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara pelaksanaan merger. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan merger ini diatur dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 122 sampai Pasal 133. Adapun tata caranya yaitu pertama, direksi perseroan yang menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan perlu mendapatkan persetujuan dulu. Selanjutnya, pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS, maka sebagaimana yang dimaksud di atas hanya boleh melakukan haknya untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Selanjutnya, keputusan RUPS mengenai penggabungan perseroan harus memenuhi jumlah quorum yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rancangan penggabungan yang telah disetujui RUPS kemudian dituangkan dalam akta
penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam berbahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu jika penggabungan perseroan tidak disertai dengan perubahan anggaran dasar, selain akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dan dalam daftar perseroan. Dan yang terakhir yaitu Direksi Perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungannya dalam waktu kurang lebih yaitu 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Yang selanjutnya yaitu mengenai jual beli perniagaan. Yang pertama, pengertian perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui dalam hukum. Perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak bertentangan mengenai dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penyerahan. Syarat-syarat penyerahan dibagi menjadi dua, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. Yang pertama di FOB Shipping Point merupakan suatu syarat penyerahan barang di mana biaya yang diangkut atau yang disebut dengan ongkos kirim tertanggung atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab dari pembeli. Sedangkan FOB Destination merupakan syarat penyerahan barang di mana barang yang diangkut atau yang disebut dengan ongkos atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli merupakan tanggung jawab dari penjual. Jadi kalau FOB Shipping Point yang bertanggung jawab atas risiko yaitu pembeli, tetapi sedangkan dari FOB Destination yang bertanggung jawab atas barang yang telah diantarkan yaitu dari pihak penjual. Yang selanjutnya yaitu resiko dalam jual beli perniagaan. Resiko merupakan kerugian yang timbul di luar kesalahan dari salah satu pihak. Mengenai resiko jual beli dalam BW telah disebutkan ada 3 peraturan yang terkait yaitu mengenai barang tertentu, yang kedua mengenai barang yang dijual menurut tumpukan, dan yang ketiga yaitu mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran. Yang selanjutnya yaitu dokumen dalam jual beli perniagaan. Macam-macam dokumen dalam jual beli perniagaan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama konsumen, yang kedua faktur atau invoice, selanjutnya polis asuransi, yang selanjutnya certificate of origin, yaitu surat keterangan asal barang yang dibuat oleh penjual yang bertujuan untuk menjamin keaslian barang-barang yang bersangkutan. Kemudian packing list atau dokumen yang berisi tentang nama barang. Dan yang terakhir yaitu weight list, yaitu dokumen yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat suatu barang. Selanjutnya mengenai tata cara pembayaran LC. Adapun tata cara pembayaran dengan menggunakan LC antara lain yang pertama yaitu importir meminta kepada bank devisa untuk membuka suatu LC dengan atas nama eksportir. Selanjutnya eksportir menyerahkan barang ke kurir, sebagai gantinya eksportir akan mendapatkan surat tanda terima barang tersebut. Selanjutnya eksportir menyerahkan surat tanda terima yang kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Dan yang terakhir, importir menyerahkan surat tanda terima barang tersebut kepada kurir untuk ditukarkan dengan barang yang telah dikirimkan oleh eksportir. Selanjutnya kita membahas mengenai hukum surat berharga. Surat berharga merupakan suatu bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham atau bukti penyertaan modal. Hukum surat berharga dibagi menjadi 3, yaitu Wesel,
surat cek, dan bilet giro. Yang pertama yaitu wesel. Ketentuan mengenai wesel diatur dalam pasal 100 KUH Dagang sampai pasal 173 KUH Dagang. Selain dalam pasal 100 KUH Dagang, ditentukan beberapa syarat wesel sebagai surat berharga, yaitu antara lain: yang pertama, penyebutan istilah wesel di dalam naskah surat wesel yang bersangkutan. Selanjutnya, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayar, penetapan hari bayar, penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan, nama orang kepada siapa atau penggantian pembayaran yang harus dilakukan, tanggal dan tempat wesel, dan yang terakhir yaitu tanda tangan penerbit. Yang kedua yaitu surat cek. Surat cek merupakan berkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank-bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu yang ditunjuk olehnya atau pembawanya. Adapun dasar hukum dari surat cek yaitu diatur dalam pasal 178 KUH Dagang sampai pasal 229 KUH Dagang. Yang tiga atau yang terakhir yaitu bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Adapun dasar hukum dari bilet giro yaitu diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2832 atau garing UPJ pada tanggal 4 Juli 1995. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.